Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai PlanBets. Buat lo yang belum dengar mengenai PlanBets ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya sekali. Intinya PlanBets ini adalah suatu platform untuk kita mendapatkan yield dari aset-aset kripto kita. Apa itu yield? Kasarnya adalah bunga. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Cryptonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, bukan ajakan apapun juga ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke PlanBets. Seperti yang kita tahu, buat lo yang minimal sudah nonton DCWT dari awal tahun ya, lo kemungkinan besar sudah akumulasi dengan lumayan di sini ya. Awal tahun itu dia waktu BTC 15.000. Kalau dari tahun sebelumnya 2022 lebih mantap lagi karena sudah akumulasi di EMA 200 weekly, sudah akumulasi di 19.200-an dan 15.000 ya. Buat lo yang kelewat mungkin ya dari tahun-tahun sebelumnya, gue sudah pernah bahas bahwa 15.000 ini adalah satu statistik yang terjadi beberapa kali di cycle-cycle sebelumnya ya. Drop 30% dari EMA 200. Dulu itu bentuknya lebih ke week saja, tapi kali ini cukup dalam, bahkan sampai multi months di sini ya. Nah, tapi intinya buat lo yang sudah akumulasi di sini, tentunya sekarang sudah dalam keadaan profit in general ya. Nah, tetapi pertanyaannya satu, waktu kita nge-hold, kita ngapain bang? Ya, ada nggak yang kita bisa lakuin yang bisa bikin kita lebih profit lagi? Nah, tentunya selain dari capital gain yang kita dapatkan dari aset kripto kita, ya which is itu the main profit kita dari situ. Nah, kita bisa melakukan juga staking atau lebih tepatnya kayak yield farming ya. Nah, yield farming ini kita bisa lakukan di berbagai macam tempat. Bisa di exchanger atau bisa juga yang paling sering di sini ya, yaitu di platform ya. Di DeFi juga bisa, tapi kalau DeFi itu lebih risky karena biasanya ujung-ujung jatuhnya ke liquidity providing. Walaupun sekarang sudah mulai ada juga staking di DeFi project, tapi lebih banyaknya, lebih seringnya adalah liquidity providing, which is itu ada resiko tambahan impermanent loss. Nah, untuk platform-platform seperti PlanBet ini dia mempersimple gitu ya. DeFi lagi-lagi it's good, tapi sampai sekarang masih belum segampang platform-platform yang centralized. Dan selain juga di situ untuk liquidity providing seperti yang gue bilang, ada risiko impermanent loss yang orang kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Nah, di PlanBet very easy ya, seperti kita mendapatkan bunga dari bank. Bedanya di sini dengan kripto kita ya. Untuk di PlanBet sendiri ada 4 jenis kripto yang kita bisa dapatkan yield. Ada Bitcoin, Ethereum, USDT, dan juga Ripple. Nah, kalau kita di sini APR-nya cukup gede jujurnya ya. Kalau kita di sini untuk Bitcoin kita bisa mendapatkan 14,88% untuk APR-nya ya. Ini bukan per bulan, APR itu setahun ya, kasarnya setahun. Ethereum 10,78%, USDT 11,52 dan Ripple 20,29% ya. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan gini, Bang, kenapa kita harus pertimbangin PlanBet? Yang pertama tentunya yang paling menarik adalah secara APR-nya lebih besar daripada rata-rata exchanger ya. Nah, tetapi selain dari itu juga tentunya kalau kita di sini yang menjadi sangat penting adalah kita itu bisa adaptable lockup menurut mereka di sini ya. Jadi ada pilihan fleksibel maupun fixed. Nah, untuk yang fix atau long term ini bisa dari 30 hari sampai 365 hari. Jadi kita bisa sesuaikan sama kebutuhan kita. Misal gitu ya, kita mau pakai dananya gitu atau USDT kita atau BTC kita dalam waktu sebulan ke depan. Nah, daripada sebulan kita nganggur, lo bisa pertimbangkan untuk pakai di PlanBets. Dan juga selain di situ ini free si withdraw ini nggak ada fee ya. Ya paling fee-nya cuma fee ngirim ya, fee dari wallet sini ke wallet selanjutnya, tapi nggak ada kayak kesannya WD ada mungkin fee tertentu dari exchanger, no ya. Di sini free dan juga secara waktunya juga nggak ditentukan. Bahkan buat lo yang misalkan nih ya, lagi di tengah-tengah 30 hari misalkan, aduh ternyata lo butuh dananya sekarang. Ya sudah, lo bisa tarik dulu ya, tarik tapi otomatis bunganya hilang ya. Tapi bisa lo WD kapan saja. Jadi itu literally flexible in that partnya. Tapi ya lagi-lagi ya, kalau lu memang ada rencana misalkan dalam 15 hari mau di WD, ya jangan pilih yang di lock 30 hari, pilih yang fleksibel gitu ya. Tapi intinya bisa di WD kapan saja ya. Nah,
Caranya juga sangat mudah. Nah, ini mungkin yang menyebabkan kenapa orang-orang lebih suka yield farming. In general ya, nggak semua, tapi in general lebih suka yield farming itu di platform yang lebih centralized. Karena very easy ya. Kita nggak perlu capek-capek bikin dulu MetaMask, nggak perlu capek-capek lagi eh, navigate UI yang nggak terlalu user friendly gitu ya. Di sini very easy. Yang pertama kita pilih cryptocurrency yang kita mau dapatkan yieldnya ya. Kita sign up dengan email kita, register, get verified, deposit akunnya tanpa limit dan juga tinggal kita pilih produknya. Dan yang unik juga di sini itu ya kita si yieldnya itu bukan berdasarkan dari berapa banyak yang kita masukkan. Literally sama semua. Jadi kita bisa sesuaikan dengan ya kondisi kantong kita lah gitu kesannya ya. Jadi nggak harus ngejar-ngejar misalkan, aduh gue pengen dapat 5% harus masukin berapa besar. No ya, semuanya sama di sini. Nah, selain di situ juga kalau kita di sini yang tentunya menjadi sangat penting adalah security. Mereka menggunakan AI Protector 24 jam 7 hari seminggu ya. Dimana di sini memprotek dan monitor mendefend juga against abnormalities ya dalam platform. Ya, jadi ini multi-layered security system. Selain itu juga mereka menggunakan secure earn ya, di mana di sini mereka tidak build risky strategies dan si APY ini safely guaranteed. Dan juga yang penting nih 2FA atau two factor authentication. Buat elu yang ada di grup Telegram kita tahu bahwa kayaknya seminggu atau 2 minggu lalu ya, Telegram gua kena hack ya, dan alasannya kenapa? Karena gua malas waktu itu buat 2FA Telegram gua. Akhirnya gua harus delete dan seterusnya ya. Tapi setelah di 2FA aman. Jadi lagi-lagi 2FA ini gue dulu sedikit kayak penting gak sih? Tetapi ternyata sangat penting karena semua app-app gue lain yang pakai 2FA aman. Jadi ini jangan diremehkan ya, penting nih 2FA. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Sekali lagi kita akan coba bahas apa saja yang membuat si PlanBets ini different ya, atau di sini katanya build different ya. Yang pertama, mereka memiliki smart shipping protocol di mana ini memberikan satu high rates, maximum limits, nggak pakai tier. Sekali lagi seperti yang gue bilang ya, maksimum 1 juta USDT ya, walaupun di Indonesia kayaknya jarang lah yang sampai 1 juta USDT. Tapi intinya 0 sampai 1 juta USDT itu sama, secara bunganya sama gitu ya. Ada flexible earnings, free withdraw dan ultimate safety ya. Untuk security sendiri seperti yang kita bisa di sini ya, military grade 256-bit encryption ya. Lalu menggunakan AI security protector, menggunakan juga air gap cold wallet dan berbagai macam hal-hal lain di sini. Dan juga real time audit, ini penting ya. Jadi saat per berapa lama sekali mereka akan diaudit untuk holdings mereka benar nggak mereka pegang segitu, atau jangan-jangan dananya dipakai buat yang lain-lain gitu ya. Nah, selain juga di situ kalau kita di sini ada juga strategic operation ya, ini lebih ke detail ya, dan juga AI. Lagi-lagi intinya mereka menggunakan AI untuk mengamankan aset di sini semua ya. Oke. Selanjutnya di sini juga ada calculate my income. Nah, ini gue suka nih ya. Jadi buat orang yang mungkin berpikir bahwa oke, gue mau naruh 1 BTC misalkan ya. 1 BTC di sini tuh dapat berapa sih ya interest yang gue dapat. Kita klik misalnya 1 BTC 30 hari dengan bunga 5,5%, kita akan mendapatkan profit sebesar 0,0045 BTC. Ya, jadi gampang banget dan bisa kita pakainya itu sesuai dengan time frame kita gitu. Kita punya waktu misalkan 2 bulan atau 3 bulan, ya kita bisa taruh sesuai dengan plan yang pas banget buat kita. Dan dia bisa langsung kasih tahu persisnya berapa interest yang kita bisa dapatkan sesuai dengan bunga yang mereka sekarang terapkan di sini ya. Dan ini juga bisa berbagai macam hal, bukan cuma BTC, ada Ethereum, ada juga USDT ya. Nah misalkan gitu ya, kita ngerasa bahwa kayaknya nih bang ya, kalau gua ngelihat nih BTC kayaknya nggak akan sampai ke target buy limit gua sampai sebulan. Ya silakan, lo bisa taruh misalkan lo punya 10.000 bukan BTC, 10.000 BTC gila ya, 10.000 USDT misalkan. Nah 30 hari lo taruh di sini di PlanBets dengan bunga 6%, lo bisa mendapatkan 49,31 USDT. Nah ini jadi literally buat lo planning bisa sangat mudah. Atau buat lo mungkin, oh enggak bang, gue naruh USDT cuma buat exposure gue ke dolar. Gue mau taruh setahun misalkan. Ya lu bisa lihat sendiri ya. Setahun bisa dapat 1.150 USDT, 11,5% ya. Jadi itu yang gue suka di sini ya. Dibikin sangat mudah untuk orang-orang yang newbie sampai advance pun bisa di sini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat produk dari si PlanBets itu sendiri. Oke, nah untuk si produknya kita bisa di sini ya, ada 4 produk yaitu ada BTC, Ethereum, USDT dan XRP.
Untuk XRP ternyata masih sama ya, masih occurring, jadi masih belum bisa. Untuk BTC kita bisa di sini ya, dia untuk yang 30 hari 3,5%, 60 hari 4,2%. Ini APR ya, bukan 30 hari 3,5%, kalau gitu bahaya ya. Dan untuk yang fleksibel masih sold out juga ya. Tapi intinya kita bisa di sini bisa disesuaikan sama planning lo ya, mau seberapa lama untuk di lock, atau kalau fleksibelnya sudah nggak sold out lagi, ya juga bisa masuk di sini ya. Nah, selanjutnya untuk Ethereum 10%-an paling tingginya ya, untuk 30 hari 4,7 dan seterusnya lo bisa baca ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk kita depositnya? Gampang nggak Bang? Gampang ya. Cuman yang sedikit rada aneh tuh waktu itu gue bikin accountnya untuk spesifik passwordnya dia nggak tulis requirement-nya. Tapi harus ada 3 special case, ada lower case, upper case, sama simbol ingat gue. Jadi buat lo yang mau bikin, ya harus pertimbangin itu ya. Kemungkinan besar terus urusan passwordnya rada ribet, tapi ya sekarang gue disclaimer dulu. Jadi buat lo yang mau bikin, ingat ada 3 special letter, ada upper case, ada lower case ya. Oke, nah untuk depositnya gimana? Kita klik ke assets ya. Nah di assets ini tentunya tinggal kita mau masukin apa yang kita ingin dapatkan yieldnya ya. Contoh misalkan USDT, kita klik di sini, kita klik deposit ya. Nah di sini jangan sampai salah ya. Kenapa? Karena ada pilihan network. Nah di sini networknya ada IRC ya. Cuma ada IRC di sini ya. Nah, jadi jangan sampai salah kirim, soalnya ada yang TRC, ada juga BEP20. Nah, kalau sampai lu salah kirim, hilang gitu ya. Jadi pastikan sesuai dengan si networknya. Ini untuk yang USDT. Nah, selain di USDT juga ada lagi misalkan BTC ya. Untuk BTC kita cek dia pakai apa depositnya, Bitcoin Network aja ya. Jadi kayaknya mungkin dia persimple nih, jadi biar nggak ada yang salah ya. Tapi buat lu yang ngirimnya jangan sampai salah gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini sangat simpel untuk depositnya ya, sesuai dengan yang gue bilang di depan. Dia memang tujuannya ingin mempermudah untuk orang-orang bisa mendapatkan yield dari aset kripto mereka ya. Nah, selanjutnya untuk kita WD-nya gimana? WD-nya juga sama persis ya, cuma tinggal dibalik aja ya. Jadi misalkan kita udah BTC nih, udah 60 hari misalkan atau 30 hari ya. Nah, kita tinggal masukin address kita ya. Nah, masukin address kita, pastikan dengan Bitcoin Network kalau yang ini ya. Kalau yang USDT pakai IRC dan seterusnya. Nah, udah gitu tinggal lu klik aja berapa banyak yang mau lu WD gitu. Fee-nya ya nanti dia bisa terus di sini semuanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk kita bisa WD dan deposit di Planbit. Very easy ya. Jadi overall untuk Planbit seperti itu ya, dan sekarang mungkin ending dari review kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.